saksikan bersama-sama kisah tentang kesabaran Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Selamat menyaksikan. Kesabaran Nabi Muhammad SAW selalu diuji, harus berpisah dari orang yang begitu berarti baginya, yaitu Abu Thalib dan Khadijah. Meski dalam keadaan sedih yang mendalam, namun Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan dakwahnya. Ujian dan cobaan kembali datang ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Nabi Muhammad SAW memperoleh perlakuan kasar, hinaan, dan pengusiran, bahkan beliau diserang hingga terluka. Kisah sedih Rasulullah sewaktu di Taif. Suatu saat, Rasulullah SAW dan Zaid bin Haritsah bertemu dengan penduduk Taif. Rasulullah SAW langsung menawarkan agama Islam kepada mereka. Tapi, ajakan tulus itu ditolak mentah-mentah. "Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain dirimu?" kata salah satu di antara mereka. Dan Rasulullah SAW tidak memaksa mereka. "Jika kalian menolak memberikan perlindungan dan masuk Islam, janganlah kalian mengabarkan kepada Quraisy bahwa aku datang untuk meminta pertolongan." Di luar dugaan, mereka itu juga ditolak penduduk Taif. Akhirnya, Nabi SAW mengajukan permintaan terakhir. "Jika kalian menolak, biarkan aku pergi," ujar Nabi SAW dengan lembut. "Demi Allah, engkau tidak akan bisa keluar sampai engkau dilempari dengan batu, agar engkau tidak akan pernah kembali lagi ke sini selamanya," teriak mereka. Dengan cepat, penduduk Taif membentuk dua barisan. Kemudian mereka membungkukkan badan untuk mengambil batu. Tangan mereka kini telah penuh dengan batu keras dan jumlahnya banyak. Setiap orang telah siap melempari Rasulullah SAW dengan batu yang tergenggam di tangannya. Batu-batu mulai dilontarkan. Nabi SAW dan Zaid berusaha lari. Batu-batu berterbangan menuju tubuh Nabi SAW dan Zaid. Keduanya terus berusaha menyelamatkan diri mencari tempat persembunyian, tetapi mereka kalah cepat. Batu-batu itu silih berganti mendarat di kepala dan sekujur tubuh mereka. Nabi SAW tak dapat lagi mengelak. Zaid berusaha menggunakan tubuhnya untuk melindungi Rasulullah SAW. Tetapi kemana tujuan Nabi Muhammad SAW diusir dari Taif? Ketika penduduk Taif menolak dakwahnya, Nabi SAW memutuskan untuk kembali ke Mekah. Sebelum sampai di kota Mekah, beliau beristirahat sambil membersihkan lukanya di suatu perkebunan anggur milik Utbah dan Saibah, anak Rabi'ah. Setelah Rasulullah SAW sampai di kebun milik Utbah bin Rabi'ah, kaum penjahat dan para budak yang mengejarnya berhenti dan kembali. Tetapi tanpa diketahui ternyata beliau sedang diperhatikan oleh dua orang anak Rabi'ah yang sedang berada di dalam kebun. Setelah merasa tenang di bawah naungan pohon anggur itu, Rasulullah SAW mengangkat kepalanya seraya berdoa. Mendengar doa Rasulullah SAW, hati kedua anak lelaki Rabi'ah pemilik kebun itu bergerak. Mereka merasa iba. Mereka memanggil pelayannya yang bernama Adas dan menyuruhnya mengambilkan buah anggur dan memberikannya kepada Rasulullah. Ketika Adas meletakkan anggur itu di hadapan Rasulullah SAW dan meminta beliau untuk memakannya, Rasulullah SAW mengulurkan tangannya seraya mengucapkan Bismillah, kemudian dimakannya. Adas terkejut mendengar ucapan Rasulullah. Nabi pun menceritakan bahwa dirinya adalah seorang nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan agama Islam seperti halnya nabi sebelumnya. Seketika itu juga Adas berlutut di hadapan Rasulullah SAW, lalu mencium kepala, kedua tangan dan kedua kaki beliau. Alhamdulillah, Adas masuk Islam. Kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah ke Taif. Yang pertama, sabar ketika difitnah oleh Abu Jahal. Sabar ketika ajarannya ditolak dengan keras dan kasar oleh penduduk Taif. Sabar ketika dihina, disakiti, dilempari batu oleh penduduk Taif. Sabar ketika dianiaya hingga terluka oleh penduduk Taif.
sabar ketika diusir dari kota Taif. Kesabaran Rasulullah SAW ketika hijrah ke Taif menjadi teladan bagi umatnya dalam menegakkan suatu kebenaran.